Sobat Kauda, Kepo, Keuangan Daerah Podcast. Kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Mulyani Fajarianti. Pada kesempatan kali ini membahas topik menarik yakni implementasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia segmen pemerintah daerah. Dan telah hadir bersama kita adalah Ibu Wahyu Dewanti sebagai perwakilan dari Deputi Direktur DKSP Bank Indonesia. Ibu Wahyu Dewanti. Selamat siang, Bu. Selamat siang juga. Kita baru aja mengadakan acara nih, kan rapat koordinasi pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan daerah. Gimana Bu, menurut tanggapan Ibu? Ibu hadir bersama kami di acara itu sebagai narasumber. Pertama-tama saya mewakili Bank Indonesia mengucapkan terima kasih ya Bu ya. Ini kesempatan sharing dan juga sekaligus sosialisasi karena KKI segmen pemerintah yang digunakan di Pemda dengan istilah KKPD ya, merupakan inisiatif kita bersama Bank Indonesia yang dalam hal ini memiliki kewenangan dan bertujuan untuk memberikan layanan sistem pembayaran yang baik gitu ya, aman dan lancar kepada masyarakat, termasuk tentunya pemerintah, dan juga berkesempatan untuk memberikan informasi dalam hal kita bersama-sama mencapai tujuan implementasi dari KKI ini dapat berjalan dengan baik seperti itu Bu. Lalu apa sih sebetulnya keberhasilan atau kunci keberhasilan kebersamaan antara Bank Indonesia dengan Kemendagri dalam rangka mendukung implementasi Kartu Kredit Indonesia? Utamanya sebetulnya karena kita masih baru bertahap ya dengan menggunakan Kartu Kredit pemerintah daerah dulu. Itu apa ya sebenarnya strategis yang kira-kira Ibu bisa kasih tips di sini? Iya. Satu hal yang paling penting yang nomor satu adalah tentunya sinergitas gitu ya antara berbagai otoritas dan pihak-pihak yang memiliki peran masing-masing gitu ya. Kalau dalam hal ini Bank Indonesia sebagai policy-nya, dan kemudian di sisi pemerintah sebagai usernya, di sisi industri sebagai yang menyelenggarakan, kita sama-sama sinergi untuk selalu berkomunikasi mengenai hal-hal yang memang perlu di follow up dari penyelenggaraan KKI ini. Kedua adalah komitmen dari masing-masing otoritas tadi untuk menjalankan wewenangnya dengan baik. Kalau kedua hal tadi terselenggara gitu, kita sama-sama optimis ya Bu ya, KKI program kita bersama dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan, antara lain yang 40% tadi Bu, dari yang uang persediaan sekitar 8 triliun, itu jumlahnya juga cukup besar, 3,2 triliun, tetapi sampai saat ini kan baru sekitar 51 miliar gitu ya. Ini menjadi tugas kita bersama bagaimana mengakselerasi pemakaiannya gitu. Oke, jadi harapan Ibu untuk kebersinambungan, keberlanjutan kegiatan ini kira-kira apa? Menghadirkan narasumber yang lebih ini lagi. Tadi pihak-pihak yang relevan dengan penyelenggaraan ini kan tidak hanya kita berdua gitu ya Bu ya. Ada industri, ada ASPI, ada perbankan, dan tadi beberapa pertanyaan yang muncul terutama dari Pemda kan terkait dengan bagaimana hubungannya dengan industri perbankan sebagai penyelenggara gitulah. Nah, agar jawabannya bisa lebih valid gitu ya, fokus strict, dapat menjawab dengan lebih teknis gitu ya kepada permasalahan yang diadres oleh Pemda, nantinya sepertinya akan lebih baik lagi melibatkan tadi Bu, industri perbankan, Himbara, PPD gitu. Asosiasinya bisa mewakili. Semacam asistensi gitu ya mungkin ya, asistensi per bidang-bidang atau mungkin nanti topik-topik ya kira-kira yang kira-kira lagi isusnya terkini gitu ya. Kasus kartu kredit yang misalnya belum semua terselenggara, kadang-kadang kita wilayah juga masalah. Ada wilayah timur, ada wilayah barat. Nah itu mungkin bisa kita sambung ya, sambung silaturahimnya, sambung kita diskusikan lebih lanjut, dan mungkin forum-forum yang lain lebih baik lagi. Ada pesan-pesan nggak nih kira-kira untuk penutup? Bareng-bareng Bu mengawal program ini kita gitu kan. Tadi dengan penyelenggaraan tadi benar sekali Bu Muli, lebih terfokus gitu ya. Karena dalam penyelenggaraan KKI ini harus kita kompak satu ekosistem gitu ya. Nggak bisa hanya sisi instrumen kanalnya yang ini Bank Indonesia, sementara di sisi user dan kemudian penyediaan infrastrukturnya juga belum tertata. Itu juga akan susah nanti dalam mengakselerasi ini. Jadi kita memang harus secara ekosistem kita bangun secara bersama-sama Bu gitu. Oke.
Baik, terima kasih banyak Ibu Wahyu Dewanti, atau kita panggil Bu Yayu ya, Boleh, supaya boleh. lebih akrab. Di lain waktu kita akan bisa undang lagi, diskusikan lagi hal-hal yang atau topik-topik lain yang lebih baik. Semakin menarik perbincangan kita mengenai implementasi penggunaan kartu kredit Indonesia. Jadi stay tune, jangan kemana-mana. Kauda Podcast akan kembali bersama rekan-rekan saya yang lain. Hai Sobat Kauda, pasti semakin kepo dengan topik kita hari ini. Perkenalkan saya dengan Boyke Marsiegian, salah satu staf pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, akan menemani Sobat Kauda di sesi berikut ini untuk membahas lebih dalam lagi terkait dengan implementasi penggunaan kartu kredit pemerintah daerah. Untuk itu saat ini kita telah hadir bersama kita, yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Ahmad Muzakir. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terkait dengan implementasi kartu kredit pemerintah daerah nih di Provinsi Kalimantan Timur, bagaimana Pak penggunaannya di Provinsi Kalimantan Timur? Baik, terima kasih Pak Boyke. Berkaitan dengan KKPD di Kalimantan Timur, memang suatu hal yang harus kita wujudkan, dan sampai saat ini memang progresnya kami sedang menuju untuk ke kabupaten kota dan juga implementasi di provinsi. Saat ini memang kami juga melakukan desain komunikasi dengan kabupaten kota, dan Pak Boyke sudah tahu, kebetulan pernah berkunjung ke Penajam kemarin. Nah, kita keduluan sebetulnya Penajam, tetapi kita bagaimana caranya mendrive teman-teman kabupaten kota lain untuk secara bersama-sama. Secara umum progresnya kita sudah memiliki peraturan gubernur di tahun 2023. Kita juga sudah memiliki berbagai dasar untuk percepatan. Kemudian ada juga SK, kemudian banknya juga sudah siap. Saat ini kita memang dalam proses persiapan dan mudah-mudahan kami bisa launching di awal bulan Juni nanti. Juni ya, Pak ya. Kita sebenarnya berharap Pak PJ Gubernur Kalimantan Timur ini ada jadwal waktu, dan kebetulan beliau juga sebagai Pak Dirjen Ordah itu, Pak. Berarti memang implementasinya itu sudah membuat suatu peraturan gubernur untuk yang namanya kartu kredit ini. Iya. Ada peraturan perundangan yang memayunginya, ya Pak ya. Selanjutnya langkah-langkah strategis apa Pak terkait untuk kartu kredit pemerintah daerah ini yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur? Iya, baik, terima kasih Pak Boyke. Kami di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui BPKAD memang sejak dini sudah melakukan langkah sosialisasi bahwa bagaimana KKPD ini bisa kita implementasikan. Kita tahu IKN sudah di depan mata, semua serba digital, kemudian transaksi keuangan kita tidak bisa dihindari lagi sekarang menggunakan digital, bahkan di pasar-pasar juga sudah mulai. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita mendorong perangkat daerah kita nih yang menggunakan supaya juga bisa mengikuti akselerasi ini. Untuk itu, pemerintah provinsi melalui BPKAD, kita melakukan sosialisasi ke seluruh SKPD. Kami sudah lakukan itu, dan ini sudah bertahap dari tahun 2023 sampai dengan saat ini. Kemudian juga kita konsolidasi juga dengan bank, bagaimana kesiapannya dia, kemudian juga perkuatan regulasinya, bagaimana pergub itu dipahami pentahapannya, kemudian memitigasi bagaimana risiko-risiko yang dalam hal implementasinya nanti yang harus dilakukan. Saya kira itu. Oke Pak, strategisnya saya sudah dapatkan. Yang saya mau tanyakan lagi, yang pertama itu keuntungan apa dengan menggunakan kartu kredit? Yang kedua, kesiapan BPD dalam hal di sini adalah Bangkal Timtara. Iya. Apakah Bangkal Timtara sudah siap
dengan bisa mengeluarkan kartu, apakah Bank Kaltim-Tara akan co-branding ataupun bekerja sama dengan bank himbara lainnya? Boleh Pak, silakan Pak. Oke. Berkaitan dengan kegunaan, memang kita juga memahami bahwa transaksi yang secara manual ini syarat dengan penyimpangan. Oleh karenanya dengan adanya digitalisasi ini, transaksi seperti ini memang ini lebih mudah kita mengontrol. Ya. Kemudian berikutnya juga kecepatannya juga sudah bisa terukur. Kemudian dari hal aspek pengadaan, administrasi juga bisa dipercepat. Sehingga tidak ada alasan lagi bahwa penyerapan anggaran di setiap OPD, terutama untuk persediaan uangnya ini terhambat. Dengan adanya implementasi ini kita lebih rileks dan cepat dan mudah termonitor. Nah itu. Kalau ditanya berkaitan dengan kesiapan bank, nah ini Bank Kaltim ini adalah salah satu bank daerah yang juga sudah digital. Nah kami sudah bisa menggunakan QRIS juga, bahwa transaksinya juga sudah, fitur-fiturnya juga sudah bagus dan kita bisa cek di aplikasi Bank Kaltim-Tara. Nah untuk KKPD penerbitannya nanti kita kerjasama dengan Bank BNI. Dan ini sudah siap dan kami sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank Kaltim-Tara untuk kesiapannya dia. Dan Bank Kaltim-Tara juga berkomitmen kepada pemerintah daerah bahwa 1 kali dalam 24 jam mereka bisa harus menerima konfirmasi komunikasi apapun itu. Dan secara khusus BPKD Kaltim telah menyiapkan ruangan khusus untuk Bank Kaltim-Tara, semacam loket di lantai 1 kantor kami untuk administrasi keuangan. Berarti intinya Bank Kaltim-Tara itu sudah memang benar-benar mendukung ya Pak ya, mendukung percepatan dan juga digitalisasi di dalam penggunaan kartu kredit pemerintah daerah ini untuk Provinsi Kalimantan Timur ya Pak ya. Kalau kita memang bisa melihat tadi Bapak sampaikan sudah ada yang namanya perjanjian kerjasama antara RKUD dalam hal di sini adalah Bank Kaltim-Tara dengan co-brandingnya yaitu Bank Mandiri ya Pak ya? BNI. Oke, Bank BNI. Bank BNI di mana mungkin sudah ada pekerjasamanya antara Bank Kaltim-Tara dengan BNI sudah ya Pak ya? Dan PKS-nya ada. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir dari saya. Untuk efektivitas penggunaan KKPD ini, bagaimana progres BPD ya Pak ya? Sebagai bank di dalam RKUD itu yang pertama, dan juga OPD dalam hal ini SKPD yang ada di sana di Kaltim, apakah mereka merespon terkait dengan kartu kredit ini bagaimana Pak penggunaannya? Iya, tadi bahwa Bank Kaltim-Tara itu sudah siap all out dalam hal mendukung KKPD ini, dan bahkan memang komunikasi kami sangat intens. Dan untuk persiapan launchingnya kami sudah ada persiapan rapat, siapa yang diundang, seperti apa temanya, kemudian bagaimana tampilan layoutnya akan kita tampilkan nanti itu sudah. Kemudian berkaitan dengan hal-hal lain termasuk dalam SKPD atau dinas yang ada di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebetulnya sangat menginginkan sekali ini. Karena kenapa? Transaksi ini kan mudah dan cepat, dan semua pemegang akun, kami ada 34 SKPD, itu kalau mereka menggunakan itu ya termasuk suatu kemudahan dalam transaksi. Jadi tidak ada lagi alasan seperti yang klasik-klasik yang sebelumnya persoalan uang panjar lah atau mau berangkat mau cari uang, tapi ini kita dengan kartu ini sudah memudahkan semuanya. Jadi dimanapun mereka bisa melakukan transaksi, tentu sesuai dengan ketentuan mana yang boleh dibiayai dengan menggunakan KKPD ini. Yang mana dapat digunakan dalam belanja dalam APBD ya Pak ya? Iya. Oke, mungkin pertanyaan saya cukup di situ saja Pak terkait dengan KKPD, karena kalau saya tangkap tadi memang pemerintah Kalimantan Timur ini memang mendukung proyek strategis yaitu terkait dengan implementasi kartu kredit pemerintah daerah ini. Sukses selalu dengan Provinsi Kalimantan Timur, sehat selalu, dan juga semoga kartu kredit pemerintah daerah ini dapat diimplementasikan dengan baik dan benar sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk mempercepat pembayaran dalam belanja dalam APBD. Mungkin ada pesan Pak, silakan Pak. Kalau boleh satu. Boleh.
Kami sebagai pemerintah daerah tetap harus perlu support dan bimbingan dari terutama di Denkoda. Bagaimana transaksi keuangan, kemudian penerapan ini tentu nanti ada hal-hal yang akan kami konsultasikan. Kami berharap terus dilakukan pembinaan bimbingan ke pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur. Siap Pak. Kalau masalah pembinaan kita kan memang ada di pasal 373, 374 di Undang-Undang 23 ya kan, antara provinsi dengan Kementerian Dalam Negeri memang harus saling bersinergi dalam melakukan pembinaan di dalam pengelolaan keuangan. Terima kasih Pak Kaban, sukses selalu, sehat selalu. Amin. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam podcast berikutnya. Sobat Kauda, jangan kemana-mana. Kauda Podcast akan kembali sesaat lagi bersama narasumber yang tidak kalah menariknya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya. Amin. Halo Sobat Kauda, bagaimana kabarnya? Bertemu kembali dengan narasumber kita yang menarik yang seperti saya janjikan tadi, yaitu dari Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Solehudin, atau yang biasa kita kenal dengan Pak Bobi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Bobi, mohon izin Pak Bobi, Ya, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik Pak Wika. Puji Tuhan sehat. Pak, terkait tadi kita dengan narasumber yang pertama kita sudah banyak berbicara terkait dengan implementasi kartu kredit pemerintah daerah. Ya. Pertanyaannya hampir sama Pak. Ya. Bagaimana implementasi penggunaan kartu kredit pemerintah daerah ini di Provinsi Sulawesi Selatan sampai saat ini? Silakan Pak. Makasih Pak Wika. Jadi izin, jadi terkait dengan implementasi KKPD di Sulsel, alhamdulillah sejak terbitnya Permendagri 79 tahun 2020, ya kami langsung bergerak sosialisasi, bergerak mencari tahu metode pelaksanaannya seperti apa, sambil kami menyusun peraturan gubernurnya. Setelah beberapa hal itu kami laksanakan, di bulan September kami tetapkan peraturan gubernur. Dan alhamdulillah di bulan Oktober kartunya sudah ada. Dan kartunya itu co-branding dengan Bank Mandiri. Jadi tidak butuh waktu lama untuk kami lahir Permendagri, kami langsung konsolidasi dan langsung kami terbitkan pergub dan jadi kartunya. Berarti luar biasa ya Pak. Berarti Sulsel ini terbit Permendagri 2023 langsung buat peraturan kepala daerah, 2023 juga sudah keluar kartunya bersama co-branding antara Sulselbar dengan Bank Mandiri. Betul, Pak. Ya berarti dengan Sulselbar dengan Bank Mandiri ini berarti sudah ada perjanjian kerjasamanya Pak. Dan juga kalau saya boleh tahu itu berapa OPD atau SKPD yang sudah menerapkan sampai saat ini Pak? Jadi pertama dulu Pak Boyke, kerjasamanya itu bersamaan dengan penandatangan pergub. Jadi pergub itu ditandatangani di depan Bank Sulselbar dan Bank Mandiri. Langsung kami tanda tangan pergub, langsung tanda tangan kerjasama. Itu sekalian launching berarti? Sekalian launching. Oh, iya betul. Nah, terus terkait dengan pelaksanaan di 2023 kemarin kami baru 5 perangkat daerah. Di 2024 ini sudah 10 perangkat daerah. Jadi bertahap kami laksanakan. Tidak ada kendala, kami laksanakan langsung full semua perangkat daerah. Perlahan tapi pasti ya perlahan Pak ya. Tapi pasti, 5 dulu, 10, baru kalau tidak ada kendala lanjut dengan semua SKPD yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah itu Pak, dengan kartu kredit pemerintah daerah ini, kesiapan bank, yang pertama kesiapan bank, yang kedua kesiapan OPD untuk mengimplementasikan kartu kredit ini. Silakan Pak. Izin Pak Wika, jadi kalau terkait dengan kesiapan bank, ya kalau kartunya terbit, mau tidak mau bank harus siap
Jadi saya anggap terkait dengan bank pasti siap. Nah, terkait dengan pelaksanaan di OPD, ya alhamdulillah karena kemarin yang penyedia terkait makan minum kan kami sempat kerjasama dengan MBIS, Gojek, Grab. Dengan penggunaan kartu kredit ini sebenarnya ini solusi. Jadi solusi. Kalau dulu mereka yang talangi, kalau kartu kredit ini bukan mereka lagi yang talangi, kita talangi diri sendiri. Iya. Malah bukan talangi sebenarnya, memang uangnya ada di Bank Sulsel Bar. Iya, jadi sebenarnya dengan penerapan ini lebih mudah kami. Jadi tidak menyusahkan lagi pihak ketiga bahwa harus MBIS yang talangi, Gojek yang talangi, Grab yang talangi. Ya, berarti intinya Pak, sudah tidak ada lagi pinjam meminjam uang di sini Pak, talang menalangi, ataupun mungkin PPTK mengatasi masalah tanpa masalah seperti seperti tema di Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Dia masukin dulu baru dia terima uang, berarti ini kartu kredit dapat mempercepat belanja di dalam APBD ya Pak ya, berarti mempercepat realisasi juga, dan juga terkait dengan adanya transaksi non tunai. Ini kan seperti transaksi non tunai ya Pak. Non tunai itu dalam arti kita semuanya sudah tahu uang dari hulu hingga hilir itu akan kita ketahui kemana sih uang ini, dan juga mengurangi yang namanya kecurangan-kecurangan. Kalau kita mau beli sesuatu hal dalam arti membeli ATK, kita semua sudah bisa menggunakan kartu kredit ini. Mungkin kalau untuk barang jasa ataupun perjalanan dinas, kartu ini apakah ada kendala Pak selama sudah menggunakan dari tahun 2023 Pak? Jadi terus terang kalau terkait dengan perjalanan dinas untuk sementara belum kami gunakan. Kalau untuk makan minum sudah, ATK sudah. Jadi memang khusus perjalanan dinas ini belum kami terapkan. Rencana 2024 ini baru kami mau mencoba. Kan kalau kita lihat yang namanya situasional di Sulawesi Selatan itu kan tidak semua daerah yang mempunyai mesin edisi atau mesin gesek. Ya Pak, apalagi sekarang kita sudah mau menggunakan percepatan penggunaan produk dalam negeri. Bagaimana Pak dari sisi Provinsi Sulawesi Selatan untuk bisa mengembangkan UMKM yang ada Pak di daerah tersebut? Jadi makasih Pak Boyke, betul pertanyaannya. Jadi memang di Sulsel ini ada tempat-tempat tertentu itu Pak Boyke, memang jaringan pun sulit. Makanya penerapan digitalisasi di daerah-daerah tersebut memang butuh waktu. Alhamdulillah terkait dengan digitalisasi termasuk KKPD ini sangat mudah kami sosialisasikan dengan di Sulsel, karena yang bergerak adalah TP2DD, Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah. Nah, kami kerjasama, di sana ada BI, ada Bank Sulsel Bar, ada beberapa bank himbara, dan kami di pemerintah daerah baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi bergerak bersama. Makanya di TP2DD kami di 2021 kami juara 1, di juara 2 di 2022 malah kami juara 1. Alhamdulillah, karena memang kekompakan dalam rangka perluasan dan penerapan digitalisasi daerah termasuk KKPD ini di Sulsel. Ya, terima kasih Pak Kepala Badan. Ini memang kan salah satu proyek strategis kita nasional, bahwasannya kita memang harus menerapkan kartu kredit pemerintah daerah ini dengan digitalisasi, di mana di peraturan pemerintah nomor 12 di pasal 2222 semua sistem pemerintahan sudah harus berbasis elektronik. SPBE. Terima kasih Pak Kaban untuk kehadirannya. Pak, sukses selalu untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Salam sehat, salam buat Pak PJ Gubernur. Terima kasih. Salam juga. Terima kasih. Sobat Koda, sangat menarik perbincangan kita mengenai implementasi penggunaan kartu kredit. Stay tune. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
membahas mengenai implementasi penggunaan kartu kredit pemerintah daerah pada Kota Gorontalo. Ya, selamat siang Pak Nuryanto. Mohon izin Pak, kita akan berbincang terkait dengan implementasi kartu kredit pemerintah daerah di Kota Gorontalo. Ya, Pak, terkait dengan implementasi kartu kredit pemerintah daerah di Kota Gorontalo, bagaimana Pak? Sudah implementasi, sejauh mana implementasinya sudah berjalan di Kota Gorontalo? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Pak Boyke yang saya hormati, sayangi, kawan sejati saya. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah Kota Gorontalo sudah merancang implementasi KKPD ini sejak tahun 2023 dengan keluarnya Peraturan Wali Kota nomor 9 tahun 2023 tanggal 31 Mei 2023, dan itu juga ditindaklanjuti dengan MOU antara pemerintah Kota Gorontalo dengan Bank RKUD kami, Bank Sulut Go. Dan alhamdulillah dalam prosesnya kami juga sudah melakukan berbagai sosialisasi, kemudian penerapan di beberapa OPD ya, seperti yang baru kali ini kita sudah menerapkan di 3 OPD, yaitu di Badan Keuangan, di Bapeda, dan juga di Inspektorat. Dan alhamdulillah juga sudah terimplementasi beberapa ya untuk transaksi melalui KKPD ini. Kerjasama dilakukan oleh Bank RKUD kami dengan Bank BNI sebagai co-branding dari Bank BSG tersebut. Dan tentunya juga beberapa hal yang perlu kita persiapkan juga, yaitu terkait dengan tim yang akan menata usahakan KKPD ini harus dibentuk di OPD yang akan menjadi pilot project dalam penerapan KKPD. Ini salah satu contohnya adalah kartu kredit yang sudah dikeluarkan oleh Bank BSG kami ya. Dan ini sudah diterapkan untuk transaksi yang kecil-kecil dulu Pak. Jadi belum boleh untuk misalnya beli tiket. Nah, perjalanannya sebelum berarti ya Pak ya? Untuk makan minum, barang TK dan sebagainya. Dan ini dibedakan antara kartu pemegang kartu satu dengan pemegang kartu yang lainnya. Yang satu, yang saya ini khusus untuk pengeluaran belanja barang dan jasa. Nanti ada lagi kabit saya yang memegang khusus untuk belanja modal. Kita tidak mencampur adukan Pak. Jadi kartu ini khusus Barjas supaya di dalam penata usahanya juga tidak terlalu rumit kita di dalam SPJ-annya di SIPDRI. Alhamdulillah kami sudah lihat di SIPDRI sudah mendukung untuk penata usahaan KKPD seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Kalau boleh saya lihat Pak kartunya Pak. Wah luar biasa. Ini kartu BNI yang BSG kerjasama dengan Bank BNI, ya warnanya merah luar biasa. Saya kembalikan lagi Pak. Ya, terkait dengan penerapan dengan sudah diterapkannya di Kota Gorontalo ya Pak ya. Tadi Bapak sampaikan Bapak pemegang kartu 1 dan ada pemegang kartu 2. Dibedakan antara kartu untuk belanja barang jasa dan belanja modal. Ya. Ini memang dibuat tersendiri kah atau bagaimana Pak? Kami sudah setting untuk nanti OPD yang menjadi pilot project, terutama yang di Badan Keuangan dulu kami sudah memplot. Yang saya pegang itu khusus Barjas. Kemudian ada kabit anggaran, dia khusus belanja modal seperti itu. Nah jadinya nanti insya Allah di tahun depan rencana kami akan seluruh OPD menggunakan KKPD ini. Karena memang untuk tambah uang atau uang persediaan kan nanti akan dibuka kembali atau diinikan kembali di awal tahun. Di awal tahun tidak bisa di tengah-tengah. Oh iya. Di awal tahun memang akan dibagi uang UP KKPD itu udah ada 40, 60, 30, 70 tergantung bagaimana kesiapan di Pemda ya Pak ya. Kesiapan untuk melaksanakan terkait dengan KKPD ini. Berarti kartunya Bapak nanti ada 3 dong. Yang pertama untuk perjalanan dinas, yang kedua untuk belanja barang, yang jasa, yang ketiga belanja modal. Iya, nanti ya Pak ya. Nantinya Pak akan kita perluas di setiap
KPA atau PPTK akan bisa menggunakan itu. Tentunya saya sebagai Bendahara Umum Daerah, sebagai BOD akan melakukan pengawasan terhadap para pemegang KKPD di masing-masing OPD nantinya seperti itu, Pak. Gitu ya, Pak. Soalnya kan kalau di peraturan peraturan Menteri Dalam Negerinya kan cuma ada 2 itu, Pak. Belanja untuk belanja perjalanan dinas dan belanja barang jasa dan modal. Berarti yang modal barang jasa dan modal ini bisa ya, Pak ya? Oh, dipisah. Berarti tergantung dengan bagaimana perjanjian kerja sama Bapak dengan selaku RKUD yaitu BSG Bang Sulutgo dengan BNI kemarin begitu ya Pak ya. PKS-nya dibunyikan begitu Pak perjanjian sebetulnya secara di perjanjian kami tidak. Cuma kami sebagai BUD mengatur untuk supaya mempermudah di dalam penatausahaannya, salah satu kartu untuk Barjas dan salah satu kartu untuk belanja modal. Gitu. Di Barjas juga termasuk di situ perjalanan dinas ya Pak Boyke. Iya memang betul Pak. Oke Pak. Setelah itu terkait dengan KKPD ini Pak, bagaimana untuk penata usahanya? Bapak bilang tadi kan ada tim yang khusus untuk dibuat untuk bagaimana penata usahaan KKPD ini supaya memang benar-benar terimplementasi dengan baik di SIPD. SIPD tadi Bapak sampaikan sudah mendukung terkait untuk yang namanya KKPD ini. Sekarang pada OPD Pak. OPD ini saya mau tanya ke Bapak, OPD tadi baru 3 yang mengimplementasikan yaitu Badan Keuangan, Inspektorat dan juga Bapeda ya Pak ya. Apakah di tahun ini akan bertambah jumlah SKPD atau OPD yang akan menjadi piloting project setelah keluarnya kartu BNI tadi? Belum Pak, tahun ini belum karena sudah di tengah-tengah tahun dan di ICPD juga kita tidak bisa merubah. Nanti di awal tahun 2025 akan kita perbanyak OPD yang akan menerapkan ini. Jadi masih 3 itu Pak sebagai pilot project tahun ini ya. Oke. Setelah itu Pak, dengan sudah menerapkannya kartu kredit ini, tadi Bapak sampaikan di awal di tahun 2022, 2023 Bapak sudah membuat peraturan wali kota, sudah menerapkan membuat PKS dan sudah co-branding antara BSG dengan Bank BNI. Selama yang Bapak lakukan setelah 1-2 tahun ini, apa saja keuntungan yang sudah Bapak terima? Maksud terima keuntungan itu dalam arti manfaat apa aja sudah melaksanakan dengan memakai kartu kredit ini, Pak? Yang pertama tentunya kita mendukung program pemerintah ya dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dan juga untuk digitalisasi pemerintahan daerah. Memang Kota Gorontalo mengarah ke digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam proses pembayaran melalui keuangan daerah seperti itu. Di samping itu juga untuk meningkatkan indeks elektronisasi transaksi pembayaran daerah, pembayaran daerah (ETPD) itu juga akan naik karena ini merupakan salah satu cara atau kanal kita menerapkan penerapan transaksi non tunai seperti itu. Yang kedua yaitu di saat kondisi keuangan daerah yang belum baik saat ini, sehingga cash flow kita bisa termanage dengan baik. Artinya kita bisa menggunakan KKPD ini lebih dulu kalau seandainya uangnya belum ada di kas daerah dan nanti akan dibayar pada periodisasi yang harus kita bayar seperti itu. Jadi kita pasti ada uang lah untuk membelanjakan tadi seperti beli tiket ataupun beli ATK. Tidak harus menunggu PAD datang dulu. Nanti kalau sudah digunakan baru periode 1 bulan belum jatuh tempo baru kita bayar itu Pak. Nah ini juga dilakukan nantinya penata usahaan itu di tingkat SKPD melalui PPK SKPD seperti itu Pak. Ada nanti yang memang khusus melakukan penata usahaan. Ya, oke Pak. Berarti ceritanya ini memang benar-benar sudah membantu Kota Gorontalo dalam melaksanakan atau merealisasikan belanja dalam APBD ya Pak? Ya benar, percepatan belanja. TK, belanja makan minum. Nah, jadi ini kan kalau Kota Gorontalo ini kan tidak semuanya mempunyai
situasionalnya tidak mempunyai semua mesin edisi. Ya. Seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, itu kalau di sana untuk meningkatkan produk dalam negeri, salah satu prioritas kita ya Pak, P3DN ya Pak ya, untuk memajukan UMKM yang ada di Kota Gorontalo, itu seperti apakah kiat-kiat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Gorontalo untuk dapat meningkatkan UMKM yang ada di Kota Gorontalo ini untuk mempercepat penyerapan anggarannya, Pak? Ya, digitalisasi UMKM memang sudah lama kami lakukan, ya. Termasuk di dalamnya juga dengan proses pembayaran secara elektronik. Nah, di dalamnya itu juga di samping menggunakan kanal KRIS yang sudah jalan selama ini bagi UMKM yang ada di Kota Gorontalo, kita juga meminta UMKM yang nantinya akan dibina oleh pemerintah daerah juga menyediakan atau bekerja sama dengan perbankan di dalam menggunakan KKPD ini, Pak. Insya Allah seperti itu. Jadi mereka sudah nantinya akan menyediakan edisi. Ya, seperti itu. Nah, khusus yang ada sekarang ini, ya kita juga, saya rencananya juga akan memberikan semacam insentif fiskal bagi UMKM yang memang membantu di dalam digitalisasi pembayaran di pemerintah daerah seperti itu, Pak. Insya Allah. Ya, berarti memang kemajuannya luar biasa ya di Kota Gorontalo ya. Memang sudah melakukan digitalisasi ETPD, transaksi non tunai dan apapun itu semuanya sudah dilakukan untuk memang transparansi sesuai dengan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu efektif, efisien, akuntabel dan juga transparan ya Pak. Memang semuanya harus ketahuan, uang itu dari hulu hingga hilir itu harus ketahuan kemana uang ini berjalan, karena ini adalah uang APBD. Pasti ada jejak digitalnya, pengeluaran itu kalau dia dilakukan secara elektronik. Betul, kemana uang itu akan ketahuan. Jadi kalau di Kota Gorontalo terkait dengan elektronifikasi dan juga yang namanya tadi Bapak sampaikan transaksi non tunai, adakah batasan Pak untuk transaksi non tunai di Kota Gorontalo? Sebetulnya batasan dalam arti gini Pak, batasan mungkin dibuat di peraturan kepala daerah itu 1 juta ke bawah dibayarkan secara cash, 1 juta ke atas dibayarkan dengan digital atau menggunakan transaksi tunai. Kita sudah punya peraturan wali kota tentang transaksi pembayaran non tunai, Pak. Dan sudah 100%. Jadi kita sudah 100% non tunai. Hanya memang di beberapa sekolah, contohnya sekolah itu masih ada tunainya seperti itu. Tetapi di dalam proses transfernya dia non tunai seperti itu. Ya biasalah kalau misalnya di sekolah untuk hal yang kecil-kecil itu Pak, ya, mungkin dia beli secara tunai. Tapi kami sudah mendorong ke sekolah atau di puskesmas agar mereka bekerja sama dengan pihak ketiga, sehingga proses pembayarannya bisa melalui transfer ataupun melalui kanal-kanal pembayaran elektronik lainnya gitu Pak. Terima kasih Pak Kepala Badan sudah hadir dalam Kouda Podcast pada siang hari ini. Begitu banyak pencerahan-pencerahan yang dilakukan atau disampaikan dalam Kouda Podcast ini. Mungkin kita akan bertemu kembali nanti. Ada mungkin satu pesan buat teman-teman keuangan daerah di seluruh Indonesia, bahwa saatnya lah kita harus melakukan digitalisasi dalam pembayaran melalui keuangan daerah. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Demikian. Ya, terima kasih. Luar biasa ya. Ini Pak Kepala Badan memang sangat mendukung terkait dengan digitalisasi dan juga pembayaran apapun itu melalui transaksi non tunai atau menggunakan implementasi kartu kredit pemerintah daerah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan juga kami sayangi, demikian podcast kita pada hari ini. Saya Boyke Marsyegian beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan follow media sosial Ditjen Bina Keuangan Daerah. Sampai berjumpa dalam podcast selanjutnya. Bye.